paling dekat waktu itu kita ngambilnya masih dari Wamena karena Wamena produksinya masih besar. Akhirnya Wamena kita game dari Wamena, ada yang dari Pegunungan Tengah harus charter pesawat bisa kopi bisa sampai di Manokwari. Kalau dari saya awal-awal pasti kita lewati banyak sekali. Kalau saya 2019 buka COVID. COVID. Itu yang memang aduh, lagi bagaimana kita bertahan. Saya berpikir ini listrik harus bayar, wifi harus bayar, nggak bisa di pause. Iya tuh. Jadi bagaimana? Halo, salam jumpa Sobat Martobi dimanapun saja kalian berada. Apa jumpa nih? Apa jumpa? Apa kabar? Saya harap kamu semua baik dan Bikin ganas sekali. kok dari Jalan cari kopi satu kota Manokwari ini. pentasan. Orang tadi maksudnya saya bilang saya mau buka, tapi kok paling lama sekali. Akhirnya saya buka sendiri. Sudah, biar sudah. Ini kok cari kopi apa? Tidak, begini kakak. Saya ini kan memang suka minum kopi. Tapi beberapa tempat kopi yang saya sering kunjungi itu, dorong tuh sudah tutup. Maksudnya macam kayak 1-2 tahun gitu tutup. Kamu masalahnya apa begitu? Kayak Lambat ya. aduh. Sudah kau datang di Kandera sini jadi kau pesan. Kau mau bilang apa? Eh. Kau mau bilang apa lah? Kau mau pilih mana? Oh, dan saya pilih ini saja. Apa? Saya ini karena memang minum kopi, jadi nanti tolong pesan ini kan tiramisu kopi satu lah. Oh, tiramisu coffee. Terus dengan? Itu saja dulu, nanti baru tolong lihat lagi. Tapi ini dong, pakai kopi-kopi dari mana saja nih? Oh, sabar. Sebelum itu nanti ada lah. Pokoknya kau pesan dulu. Pokoknya di sini kalau di Kanderamu tidak mengecewakan lah. Luar biasa. Oke, dan saya juga pesan Mas apa tadi? Tadi saya tiramisu kopi. Tiramisu coffee satu dengan mana ya? Kakak Milo kopi saya sudah. Saya tidak mau. Nah, ini aja sudah apa ya? Oh, Mas, yang kopi orang tua saya ada kopi susu. Satu. Oke, sudah. Nah, kalau bicara-bicara soal kopi, emang aku paling senang kopi. Kopi ini kenapa? Ya jarang-jarang nih perempuan. Tapi sih kalau lihat zaman-zaman sekarang kayak perempuan paling senang kopi sekali. Perempuan juga minum kopi. Kenapa jadi? Jadi tuh kakak, kalau macam saya pribadi, macam saya ada galau kah, saya ada stres kah, atau saya ada kerja, saya butuh energi begitu, saya pasti minum kopi. Dan tentunya kopi-kopi yang saya minum tuh ya, berapa tuh memang hasil dari Papua. Kalau macam tuh di Manokwari sini kan biasa kopi-kopi itu dari Anggi, Pegunungan Arfak. Dan tentunya, tapi tunggu kakak, kalaupun kopi enak sekalipun, macam biji kopi ini enak nih. Tapi kalau tangan yang kelola tidak cocok, dia perasa tetap tidak pas. Makanya saya tuh ingin tahu kenapa sih anak-anak Papua yang punya usaha kopi, tapi dong tuh tidak bisa bertahan. Masalahnya apa? Oh. Dan kira-kira dong tuh butuh apa? Sabar. Cepat Ayo, itu aduh, abang, terima kasih banyak. Iya, luar biasa. Oke, siap. Oh, tiramisu kopi yang mana? Yang ini. Oke, terus kopi panas, kopi susu panas. Oke, siap. Terima kasih banyak. Oke, taruh belakang dulu. Oh, ini kakak dong punya ini. Terima kasih banyak. Oke. Nah, kakak, saya mau bilang kau nih bahwa yang kayak begitu tuh ada depo ahli. Tapi sabar dulu kakak, saya minum dulu. Iya, saya tahu aku capek sekali. Iya Ini sudah, aduh, kasihan loh, sama anak nih. Bagaimana? Enak ya? Oh, jelas. Di kopi terasa sekali. Yoi. Karena ada depo orang-orang racikan khusus. Kan kita telepon depo orang. Yang tadi saya bilang, kalaupun kopinya memang bagus, tapi yang racik tangan tercocok berarti sudah. Dia bilang tangan pamali berarti barang nih buruk saja kak. Yoi kak. Bicara-bicara tapi yang kakak bilang tadi tuh kira-kira siapa? Kutung nah telepon kakak dia. Sabar ya. Kutunggu ya. Sabar. Memang ini langsung jalur orang dalam ini. Oh, lain. Halo kak. Kak. Posisi? Oh, oke. Sip. Oke, siap. Thank you, guys. Oke, tunggu. Siap, kakakku. Hormat. Yoi. Langsung. Kasih tau gue, di sini dengan Don 2 ada 2 orang.
Oh 2 orang? Yoi, dengan kakak dan dua nih, aku akan tahu bagaimana Yes, memang. Kau baru bicara, luar biasa. Selamat kakak. Mari. Aduh, yo, di bagian tengah. Mana? Ah, siap. Oke, bebaslah. Baru gimana? Ais. Di depan aja nih. Oh sekali ya, baru bagaimana? Baru bagaimana? Oh, aku cara tanya tuh. Nah, ini kakak Olan dan ini kakak Willy. Oke. Kakak dan dua ini yang saya bilang tadi tuh, belum punya tangan-tangan untuk bikin racik-racik kopi. As bilang koi, pula nama saya Kandera, Pak. Ih. Diet banget. Iya, betul kakak. Jadi tadi saya tanya kakak Jeffrey nih. Ada beberapa tempat kopi yang saya suka minum dong kopi, tapi kadang macam dong pergi cek lagi dong usaha dong tutup. Macam 1-2 tahun itu dong tutup. Jadi macam saya pikir ini, kita kira-kira kenapa sampai banyak usaha-usaha kopi tuh tidak bisa bertahan begitu. Tapi sebelum Tom masuk ke situ, tentunya Tong harus kenal dulu Iya, Tong kita harus kenal dulu Sobat Martobik, Bo. Ini Kak Olan pun nama lengkap, latar belakang semua, terus Kakak Willy Kakak semua. Willy, yo. Siapa tahu tuh nama Iya. Kandera kaget gini marga. Oh, iya, sudah. kan biasa orang bilang jelas. pakai mau maka tak sayang Iya. kan ya. Tapi cuman kadang-kadang kalau suka kenal Iya. Sudah tersucurkan. Langsung saja mungkin Tom pun narasumber yang pertama, silakan memperkenalkan diri. Oke. Saya Roland Martawan. Nah, itu harus bilang apa? Saya berasal dari Mangapari, memiliki usaha Kopi show ini, nah, Kandera Cafe. Nah, Yang berikut. kakak yang Narasumber yang berikut. Oke, nama saya Willy Sombuk. Kalau dia Mansawan dari Biak, saya juga Sombuk dari Biak. Jadi tentu sama-sama napi. Gitu. Sekarang ini Kak. Ya. Ya, saya sendiri punya usaha kopi juga. Tapi lebih fokus ke bagaimana pengolahan kopi mentah menjadi kopi siap saji atau bahan yang teman-teman biasa gunakan di kedai-kedai. Betul. Oh, jadi ini kakak mulai dari mentah nih, langsung jadi nih. Oh, berarti Berarti ini menarik ini. Menarik ini Dia karena bisa- begini, kita dapat narasumber yang Langsung istilahnya dari mentah untuk siap diproses, lalu yang proses sampai siap diminum. Luar biasa. Ini Martobi tidak akan rugi sih Oh, kalau yang nonton episode ini kan, iya, karena kan terakhir aku kan cuma tahu minum saja. Iya Kalau ini kan hari ini kan tuh langsung bisa tahu, oh dari biji kopi, terus dia kemana. Iya, sampai proses untuk jadi minuman kayak begini. Yoi, mungkin tuh akan tanya-tanya lebih dulu dari Kak Olan sendiri. Kakak Olan sendiri. Kalau Dari awal kakak dong berdua, awal-awal melihat peluang usaha dari kopi ini kopi. sendiri. Ya, Dari Kak Olan sendiri. kalau dari saya, memang saya suka kopi. Jadi saya sering nongkrong. Ini cerita apa adanya ya? Apa adanya. Saya nongkrong di kakak punya tempat dulu pertama ini. Betul, iya. Jadi pertama suka kopi di situ. Mulai tahu ada kopi ini. Dulu kan tong cuma tahu kopi hitam saya tuh. Iya. Kopi hitam, kopi susu. Tapi ternyata tuh banyak. Kopi itu bisa dicampur sama apa saja. Yang penting jangan dengan obat-obatan ya, jangan dengan obat-obatan dan lain-lain. Nah, jadi saya rasa tertarik. Oh, ini bisa dibikin minuman ini, bisa bikin minuman ini, kopi dari kopi saja gitu. Jadi saya tertarik di situ karena basicnya saya juga suka kopi, suka nongkrong. Sempat cerita dengan kakak juga, kakak bilang, bikin sudah. Nah, jadi kita ini sama-sama saling mendukung, istilahnya ya saling mendukung untuk berusaha gitu. Dari tahun-tahun berapa itu? Kak? Kalau saya bukanya mulai tahun 2019. berarti November. sebelum 19. itu sudah memang sudah sering konsumsi kopi. Iya. Nah, konsumsi. Jadi Dari- awal mula dari nongkrong-nongkrong dulu Betul. nih. Nah, Berarti ini kalau dari Kakak Olan awalnya nongkrong di Dari Kakak Kak Willy Willy. tuh, tempat kopi, akhirnya buka. buka. Iya, berarti Kakak Willy lebih lama lagi. Berarti Kakak Willy, silakan. Ya. Langsung ngomong nih. Ya, kalau di industri kopi sendiri kita dari 2016. Ya, 2016 sudah mulai masuk industri kopi di Papua, khusus Papua. Nah, itu karena memang tahun-tahun segitu belum hitung di Manokwari ini belum ada kopi-kopi kayak begini tahun gitu. Orang masih minum kapal api dan lain-lain. Nah, sedangkan kita punya di tanah Papua sendiri punya potensi perkebunan kopi yang besar. Jadi kopi di Papua dulu itu dong panen selesai itu dong kirim ke Jawa sana. Baru kita di Papua sendiri tidak pernah rasa. Nah, itu salah satu alasan kenapa ya kita awal mula coba kita fokus di bagaimana
kopi-kopi Papua itu mulai muncul ke industri-industri kafe kayak begini gitu. Jadi ya 2017 mulai bisa kedai-kedai kecil, terus teman-teman kayak Olan, beberapa teman-teman juga di Manokwari yang sudah mulai buka kedai, awalnya juga tahu dari situ. Ya saya bilang ya kalau ada modal, ada peluang, buka saja, buka kedai kopi karena potensi pasar di pasar penikmat kopi di Manokwari masih kecil waktu itu. Masih kecil. Kita masih punya ruang peminum yang besar. Banyak orang belum kenal kopi segala macam. Dan nantinya sampai hari ini sudah hampir 58 kedai kopi yang ada di Manokwari. Dan itu membuktikan bahwa atensi terhadap industri kopi itu cukup tinggi di Manokwari. Jadi ya kayak Olan yang fokus di bagaimana mengembangkan kedai ini ya cukup berhasil dengan sampai dari 2019 sampai hari ini sudah hampir 5 tahun 6 tahun lebih gitu. Dulu ada belajar untuk mengolah kopi nih, otodidak atau mungkin ada kursus di mana gitu? Ya awalnya awalnya belajar dari teman-teman juga di komunitas, kemudian ya sering nongkrong di kedai-kedai teman-teman juga. Ya karena mendalami bahwa kopi ini punya cerita yang berbeda di tanah Papua. Dan saya coba fokus di kopi-kopi yang ada di tanah Papua dari Wamena, Pegunungan Tengah, Nabire, Paniai. Kemudian ya mulai belajar mendalami ya 1-2 tahun mulai belajar otodidak, belajar dari YouTube, dari YouTube, teman-teman, ikut kompetisi, kemudian baca banyak literasinya. Ya kemudian ngambil kompetensi sertifikasi supaya skill kemampuan kita itu bisa diuji begitu. Dan juga lebih terpercaya kalau orang mau misalkan mau konsumsi kopi dari Kakak Will juga orang lebih percaya atau ini mungkin dari segi kualitas kan ada banyak kopi tapi kopi yang berkualitas kan tidak banyak begitu. Iya, betul sekali. Itu kira-kira dulu waktu bahan-bahan bakunya untuk biji kopinya itu dapatnya Kakak dari Will mana? biasanya dapat dari mana? Stoknya dari mana? Ya awal-awal 2016 itu kalau kita di Papua Barat belum ada perkebunan yang besar. Ada tapi dulu belum banyak. Ya masih zaman kopi-kopi di Papua Barat tuh masih peninggalan dari Belanda dulu. Tapi karena tidak dirawat masyarakat akhirnya tidak bisa produksi. Jadi paling dekat waktu itu kita ngambilnya masih dari Wamena karena Wamena produksinya masih besar. Akhirnya kita dari Wamena. Ada yang dari Pegunungan Tengah harus charter pesawat supaya kopi bisa sampai di Manokwari. Punya cerita-cerita itu kan teman-teman tidak pernah tahu. Cuma perjuangan masyarakat di kampung sampai usaha di Kandera sini kopinya itu kan tidak semudah itu. Dan tidak ada yang cerita tentang itu. Dan kalau misalkan tadi kayak Kakak Willy bilang masyarakat dari yang punya kebun kopi atau mungkin yang kerja di kebun kopi itu kelola biji kopi itu sampai hari ini ketong bisa duduk minum kopi di kafe itu kan maksudnya tidak banyak orang yang tahu ceritanya. Dan tadi saya sempat bilang untuk Kakak Jeffrey di awal bahwa kadang biji kopi itu berkualitas dan bagus dan sebenarnya enak, tapi kalau mungkin dari tangan yang kelola mungkin takarannya tidak sesuai atau apa itu kadang rasanya tidak macam tong sudah punya ekspektasi tinggi tapi pas tong minum aduh dia rasa biasa saja. Itu dari Kakak Olan dan Kakak Willy sendiri itu bagaimana tuh Kakak Olan? Kalau dari saya betul seperti itu. Maksudnya seperti saya sendiri apa yang saya lakukan kan dari sini istilahnya dari hati. Ya, memang Jadi suka kopi dan saya juga mau yang rasa juga menikmati dengan baik seperti itu. Kalau kita di kafe ya kalau di dalam proses yang dari biji sampai dimasak, di roasting itu mungkin dari Kakak Willy yang paham lah dia punya prosesnya. Tapi kita bersyukur ya kita punya kakak-kakak, kita punya teman-teman, anak-anak Papua sudah mulai banyak yang ada di dunia kopi supaya kita mengangkat kopi Papua Barat itu juga sendiri. Iya sih, kalau saya ingat-ingat dulu sih kafe tuh waktu pertama-tama buka tuh viral sekali. Satu buka rame tapi lama-kelamaan redup. Nah, tapi sekarang di Papua Barat sendiri tuh sudah ada ya pemasok kopi untuk yang sendiri yang
Kalau Pegunungan Arfak itu kopi yang dari Pegunungan Arfak bagaimana? Ya, sejarahnya kopi di Pegunungan Arfak itu kan dari zaman Belanda dulu. Ya, Otto Gessler masuk datang ke Manokwari, kemudian dia bawa dia teman-teman lain datang untuk tanam kopi di pegunungan, loh dari dia teman-teman misionaris dari Wamena bawa bibit dari Wamena tanam di Arfak. Dari tahun berapa tuh Otto Gessler datang itu. Nah, kemudian pohon itu dia tumbuh, tapi masyarakat karena tidak tahu ini tanaman, ya karena dia tidak tahu ini pohon apa, ini ternyata pohon ini bisa menghasilkan uang. Nah, akhirnya kopi di Arfak mulai tumbuh, tapi di tahun 2018 itu sudah mulai pemerintah mulai apa namanya support. Yes. Mungkin dulu kan karena terbatasnya kayak Iya, mungkin jalan transportasi ke sana, akses dari mungkin dari dulu kan maksudnya Pegunungan Arfak dengan Manokwari masih satu kabupaten nih, mungkin akses untuk menjangkau ke Agak sana jauh. buat dia agak jauh. Terus mungkin juga minimnya pengetahuan masyarakat untuk mengelola. Terus kayak kalau mau untuk perkebunan sampai jadi perkebunan gitu kan memang pemerintah harus membantu dukung masyarakat mungkin melalui pelatihan, bahkan sampai kepada mungkin perluasan perkebunan itu seperti apa, tenaga yang mengelola nanti itu kan memang harus dukungan pemerintah juga turun tuh. Itu yang mungkin kalau sekarang sudah lebih baik, tapi dulu kan belum sampai begitu tuh Kakak. Nah, Tadi mungkin bicara tapi sebetulnya akses. pas yang ini yang saya agak ini dari tadi nih. Ini kan biji kopi dari Nenei. Ini yang tadi Kakak bilang, Nen. Ini signatur khusus atau gimana? Dia punya ciri khas tersendiri. Ini kopi dari distrik Nenei, Manokwari Selatan. Arya Win Nah, ini penulisan nama kampung. Oh. Jadi setiap kopi yang teman-teman minum itu ada identitas dari kebun itu ditanam di mana. Jadi makanya setiap kopi yang ada di Kandera pasti ada identitasnya sebenarnya. Nah, di Kandera tugasnya adalah teman-teman menceritakan identitas dari kopi itu. Begitu. Jadi Olan punya tugas, kami dua sebenarnya begitu jadi peran. Ketika saya bantu masyarakat di kebun supaya bisa kelola kebun kopi, kemudian Olan dengan teman-teman di kafe seperti ini, tugasnya adalah meneruskan cerita dari kebun ke Jam cerita tapi kangen. Tuh minum dulu, kayaknya ini spesial dulu. Minum dulu. Kakak Wil silakan. Oke. Gimana April? Terang mengecewakan toh? Tidak, Kak. Kayaknya nih Daripada aku kalau jalan saya tak mau minum putar. kopi yang sudah jadi saya ke Kandera. Tapi kalau misalkan saya mau bikin kopi sendiri mungkin saya akan cari bahan kopi dari Kakak Wil. Ini yang menarik sekali. Artinya saya ingin tahu sih, maksudnya awal-awal Kakak dong merintis usaha kopi ini. Tentu kalau misalkan orang mau bangun usaha kan pasti banyak ups and downs. Atau mungkin struggle perjuangannya Kakak dorang. Apalagi kalau macam itu mau bilang selain ketemu punya keinginan sendiri, kadang orang itu judge begitu kayak memangnya kok bisa? Memangnya kok bisa bikin usaha kopi? Itu kan kadang-kadang gitu toh. bukan hanya ada orang dari luar, macam kadang keluarga sendiri gua kerja kalau macam di Papua sini jadi PNS saja. Itu kan memang kadang dilema juga. Iya sih, Tapi ini macam rata-rata. usaha kan kadang ini kira-kira bisa kah tidak kayak. Nah itu awal-awalnya bagaimana tuh Kakak? Dari Kak Olan. Kalau dari saya awal-awal pasti kita lewati banyak sekali. Kalau saya 2019 buka COVID. Itu yang memang aduh saya. Jadi bagaimana kita bertahan? Saya berpikir ini listrik harus bayar, wifi harus bayar, tidak bisa di pause. Iya betul. Iya toh. Iya. Jadi bagaimana bertahan? Saya jalankan delivery, tapi gratis ongkir. Jadi bagaimana saya supaya saya bisa bertahan gitu. Delivery gratis ongkir waktu itu. Gitu. Iya. Jadi kalau jam dulu Ya, saya anggap cari saya jalan-jalan tuh. Anggap saya, saya jalan-jalan. Saya pernah sampai di Maripi. Maripi, paling jauh. Paling jauh. Itu harga bensin sudah ampun daripada harga kopi. Menarik Iya. Tapi kan tidak setiap hari seperti itu. Saya yakin bagaimana kita punya usaha, dari usaha yang kecil, bertahan, konsisten, pasti akan. Ya. Tapi itu memang salah satu caranya Kang Olan untuk menjaga supaya eksistensinya Kandera Betul. Cafe ini tetap terjaga ya. Betul, karena branding itu susah. Betul Jadi saya mau sekali. branding Ya. ini bagaimana caranya supaya orang bisa mengenal. Iya. Gitu. Tuh. Nah, satunya lagi Kakak. Awal Kakak dong berdiri tuh ada sponsor tidak? Macam nih misalnya ada dukungan dari pemerintah begitu. Atau mungkin ada macam mungkin Kakak dong ikut sosialisasi yang memang pemerintah buat Tidak ada. pelatihan Tidak ada. begitu.
Jadi pure kakak dong punya usaha Sih zaman itu belum belum banyak, jadi dong belum kasih masuk kayak dalam program-program dulu kan. program-program. Tapi kalau sekarang mungkin sudah banyak lah. Nah, itu dari Kak Olan. Sekarang Kakak Willy punya. Ini dulu-dulu tuh Kakak Wilkov. Dia bilang Kakak Wilkov ini Kakak Wilkov. Tonton cuma tahu kafenya, serius. Kira Tonton cuma banyak tahu. nama. Iya. Kopi, kopi, Iya. kopi. Padahal Willy Kalau Sobo. Boleh kebetulan kan dari sombong. 2019 ini beberapa kayak salah satu cara yang dari Kak Olan lakukan itu delivery gratis ongkir Gratis untuk ongkir. menjaga supaya tetap Usaha tetap jalan, Kak Dera hidup. nih eksistensinya tetap terjaga. Kalau Kak Olan sendiri bagaimana? Kakak Kurang Willy. lebih tadi Kakak Willy dari Iya. 2016 sampai sekarang nih bagaimana? Kurang lebih sudah hampir 10 tahun ya terjun ke industri Iya, kopi. 10 tahun. Ya sebenarnya Tong bawa filosofi Kandera saja. Jadi kalau teman-teman tahu filosofi Kandera itu, dia punya arti itu sebenarnya membangun dengan susah payah. Jadi Kandera ini bukan kedai baru, dia kedai lama. Filosofi ini Tong bawa dari orang Biak sendiri. Bersusah payah itulah salah satu proses yang kita bangun dalam industri kopi. Nah, jadi dari 2000 sebenarnya kopi ini sudah lama kita rintis, tetapi ya prosesnya itu tidak cepat, tidak gampang. Terus membangun perhatian pemerintah terhadap industri kopi ini kan kita harus lihat perkembangan rencana pembangunan di Papua Barat ini seperti apa. Nah, akhirnya baru mulai dilirik karena nilai kopi ini bisa bertahan di pasar. Harga emas bisa turun, harga coklat bisa turun, harga rempah-rempah bisa turun. Tapi sampai hari ini kopi tidak pernah turun. Justru harga kopi naik terus. Kenapa? Karena demand-nya tetap tinggi. Permintaannya tetap tinggi. Artinya adalah masyarakat di kampung punya peluang yang besar. Ya toh? Ya anggaplah misalnya kita butuh, Manokwari ini butuh sekitar 5 ton per bulan untuk orang bisa minum kopi di Manokwari ini. Sedangkan kita punya kebun di Arfak palingan maksimal 3 ton per bulan. Jadi masih ada peluang defisit 2 ton lagi. Artinya kita ya teman-teman masih punya peluang ketika buka usaha kopi, kedai kopi atau peminumnya tetap ada terus. Peminumnya ada dan akan bertambah karena demand-nya tinggi. Jadi Kandera ini kita bangun susah payah karena ya itu. Karena kopi itu kita ceritakan, masyarakat punya cerita dari kampung ke sini itu tidak gampang. Perjalanan, bayangkan teman-teman kalau hidup di ketinggian 2000 meter, oksigen tipis, tapi harus kelola kebun 2-3 hektar, itu bagaimana? Kita yang tanam rica pinggir rumah saja, mati itu. Malah siram. Apalagi orang yang di atas sana. Bayangkan dia punya susah itu. Nah, jadi kita dua nih sebenarnya bawa filosofi itu sampai hari ini. Dan saya prinsipnya dalam merintis industri kopi itu bukan bikin saingan banyak tuh, tapi semakin banyak kedai itu semakin bagus, semakin banyak persaingan itu semakin bagus, supaya penikmat kopi juga semakin banyak. Dan orang di kampung juga. Orang-orang di kampung juga diberdayakan Karena ini kan maksudnya kalau saya simpulkan dari kakak berdua punya pembahasan ini kan memang selain ketong usaha karena suka tapi juga usaha karena mau memanusiakan manusia lain. Ya, Terutama mungkin petani kopi yang ada di tempat-tempat yang memang dong tidak bisa jangkau secara aksesnya agak susah. Tapi dong juga mungkin karena dong punya usaha, dong punya bilang dong mau pilih makan di situ. Jadi ini juga salah satu cara supaya tong ikut memanusiakan mereka. Nah, yang terakhir nih kakak, dari kakak dong berdua, kakak dong punya harapan tersendiri atau mungkin ada apa istilahnya Mungkin terakhir nasihat iya, lah nasihat. buat teman-teman anak-anak Papua semua yang punya usaha, yang mungkin masih berpikir usaha apa kayak gitu. Mungkin kakak dong punya ini sendiri ada tuh. Silakan mungkin dari sekaligus mungkin tips juga ya, supaya betul, tips. anak-anak Papua yang usaha bukan hanya kopi ya, tapi di mungkin usaha yang lain. Ya, Bagaimana betul. supaya dong punya usaha-usaha yang dong bangun dari nol, yang tadi macam contoh kayak filosofi Kandera bangun dengan susah payahnya, bisa tetap eksis, bisa tetap ada begitu. Ya, betul sekali. Karena kakak dong punya usaha nih, tong hitung-hitung sudah lebih dari 5 tahun ya. Iya. Ya, puji Tuhan Siapa sih lumayan bertahan lewat ini nih. Sudah Kandera, beberapa Kak. musim. Jadi bagaimana supaya usaha-usaha dari anak-anak Papua itu bisa tetap eksis, bisa tetap ada. Oke, silakan Ini dari Kak kakak Willy. Willy. Senior dulu. Ya saya punya pesan untuk teman-teman lebih banyak konsumsi kopi karena kopi itu punya banyak cerita yang teman-teman bisa dapat gitu kan. Jadi di luar sana jangan ragu untuk konsumsi kopi karena banyak manfaat, kemudian kita banyak
ada banyak dampak sosial yang bisa dihasilkan. Apalagi terlebih bahwa kopi-kopi lokal di Papua akan memberikan manfaat langsung pada orang Papua itu sendiri. Jadi ya kalau bisa pilih kopi ya pilih kopi Papua lah gitu. Supaya yang kita punya masyarakat di kebun ini juga senang ada uang-uang braska, uang sekolah sedikit atau gitu. Kalau dari saya mungkin sedikit kata-kata saja. Istilahnya usaha yang besar, usaha yang maju, dia dimulai dari usaha yang kecil, tapi konsisten. Karena kita bagaimana kita tahu kita bisa berhasil kalau kita tidak mencoba. Kita mencoba dulu dengan sesuatu yang kecil, bertahan, konsisten, pasti akan besar. Oke, siap. Terima kasih. Sekali terima kasih banyak Kakak Will dan Dan Kakak Olan Kakak yang Olan. sudah berbagi informasi terkait kopi, terutama untuk usaha orang asli Papua Ya, di betul bidang sekali. kopi di Manokwari, Papua Barat. Dan sama pesan untuk teman-teman Martobi, kalau mau kopi yang sudah jadi seperti yang saya minum ini, bisa kunjungi Cafe Kandera di Reremi, Manokwari. Tapi kalau teman-teman mau kopi seperti ini yang masih belum diproses, teman-teman bisa kunjungi Wilkov Roastery di Amban, Manokwari, Papua Barat. Tentunya usaha yang dijalankan oleh kakak berdua ini tidak hanya untuk kesenangan pribadi, walaupun mungkin atau keuntungan pribadi, atau mungkin karena memang suka dengan kopi, tetapi juga mau memanusiakan manusia, terutama memajukan ekonomi kreatif di Papua Barat. So, terima Oke, kasih banyak sampai sudah jumpa menemani di kita di Martobi kali episode ini. berikutnya. Sampai bertemu di episode berikutnya. Martobi, mari tong bicara.